Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas sebuah project yang baru, yang menarik ya, di mana project ini tuh project blockchain. Ada testnetnya juga, jadi nanti teman-teman bisa coba ikutin tutorial testnetnya. Di mana buat teman-teman yang mengerjakan testnetnya, teman-teman nanti punya hak eksklusif untuk mengikuti testnet yang selanjutnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Gue juga belum tahu ya, ini belum bisa dikonfirmasi apakah ketika teman-teman mengerjakan testnetnya sudah pasti mendapatkan reward atau tidak. Tapi ya nggak ada salahnya kita coba aja kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nama project yang akan gue bahas di video kali ini namanya adalah Omni Network. Nah, Omni Network ini adalah sebuah blockchain layer 1. Tapi yang menarik adalah si Omni ini itu ibarat kayak layer zero atau kayak Cosmos Atom gitu ya, dimana dia layer satu yang akan terhubung secara roll up ke seluruh blockchain EVM lainnya, baik layer satu maupun layer 2. Jadi nantinya si Omni itu akan terhubung ke Ethereum, ke Binance Smart Chain, ke Polygon yang merupakan layer pertama, dan juga dia akan terhubung langsung dengan layer 2 lainnya seperti Arbitrum, Optimism, zkSync, Scroll, dan juga lain-lainnya. Jadi ini cukup menarik di mana nantinya teman-teman itu nggak perlu gonta-ganti jaringan ya. Jadi harapannya si Omni Network ini ya ke depannya adalah teman-teman tuh nggak perlu gonta-ganti jaringan, hanya perlu satu jaringan aja yaitu Omni Network, dan teman-teman bisa berinteraksi dengan seluruh DApps dari berbagai blockchain. Ya, jadi goalsnya sih sebenarnya itu, tapi pertanyaannya apakah bisa atau tidak? Karena selama ini kan kalau teman-teman menggunakan blockchain, teman-teman mau nggak mau pasti gonta-ganti jaringan tuh. Misalnya teman-teman lagi pakai jaringan Ethereum, terus teman-teman pengen nih pakai jaringan Arbitrum. Nah, teman-teman kan di MetaMask atau di walletnya harus diganti dulu ke jaringan Arbitrum, maka teman-teman baru bisa pakai atau berinteraksi dengan jaringan Arbitrum. Nah, kan kurang lebih serepot itu ya teman-teman ya. Nah, makanya si Omni ini punya tujuan, dia ini akan berfokus kepada rollups atau EVM yang which is di mana marketnya paling besar ya di antara semua bahasa pemrograman. Terus dia juga disupport oleh banyak sekali venture-venture besar, Coinbase Venture, Hash, Pantera Capital, Two Sigma Venture, Polygon, Jam Capital. Dan saat ini dia sudah mendapatkan pendanaan sebesar 18 million US dollar. Jadi cukup besar ya. Backersnya juga ada Coinbase yang harusnya juga cukup oke ya, dengan tujuan produknya juga yang cukup baik. Nah, untuk blockchainnya sendiri dia udah keluarin testnet, dan di testnetnya ini dia sudah keluarin data di mana block time itu hanya 2 detik aja. Untuk transaction fee-nya itu 0,001 ya, murah banget. Ini lebih murah daripada OP BNB. Kalau OP BNB itu 0,005. Jadi dia 5 kali lipat lebih rendah lah ya. Nah, terus untuk user testnetnya pun sudah mencapai 50.000 orang yang sudah cobain gitu ya. Dan rollup connection itu tanpa batas. Jadi dia ini bisa terhubung ke seluruh EVM rollups apapun itu gitu ya. Nah, yang menarik di sini yang pertama universal user access. Jadi seperti tadi gue bilang, teman-teman tuh hanya dengan single rollup, satu akses saja, teman-teman bisa mengakses seluruh rollup atau blockchain lainnya. Dan di sini developer pun juga bisa meleverage ya user dia ke seluruh platform jaringan yang ada. Seperti itu. Terus yang kedua adalah dia ini diamankan oleh Ethereum. Jadi mirip kayak layer 2 ya, di mana layer 2 itu menggunakan teknologi Ethereum untuk menyimpan hash rate-nya atau TX hash-nya ataupun catatan transaksinya ya. Omni juga menggunakan teknologi Ethereum. Jadi tentu saja keamanannya bisa terjamin. Yang ketiga adalah liquidity global, atau ya kayak tadi gue bilang kayak layer zero gitu ya, atau kayak Cosmos Atom di mana dia hanya perlu satu pool liquidity yang akan mewadahi seluruh chain yang ada. Nah, kurang lebih sama ya sistemnya. Dan di sini dia juga sudah sempat beberapa kali melakukan aktivitas seperti EME ya, kemarin ada Beware Labs. Dia juga udah keluarin Origin testnet launch-nya ini tanggal 17 Juni ya, jadi masih baru banget. Tadi gue juga sempat baca-baca dokumennya dia. Dia juga ada bilang bahwa kalau teman-teman ikutan testnetnya dia, teman-teman punya prioritas akses program untuk testnet selanjutnya. Jadi mungkin kedepannya kalau teman-teman rajin ikutin testnetnya Omni ya, sesuai dengan informasi terbarunya nanti ya, kedepannya gue juga akan coba update terkait Omni ini.
harapannya ya dia nanti ada kesempatan teman-teman early access mainnet dan juga berkesempatan mendapatkan native tokennya. Nah, pertanyaannya apakah Omni ini akan menggunakan native token atau tidak? Kemungkinan besar iya, karena dia layer 1 teman-teman ya. Jadi dia udah bilang dia layer 1, dia bukan layer 2. Kalau dia layer 2, dia gas fee-nya mau nggak mau pakai Ethereum. Ya, kalau dia layer 2-nya Ethereum. Kalau dia layer 2-nya BNB atau BSC, otomatis dia gas fee-nya pakainya BNB. Nah, karena dia layer 1, berarti dia bisa menggunakan let's say misalnya ticker tokennya adalah Omni gitu ya. Nah, dia bisa pakai Omni sebagai biaya gas fee-nya. Jadi, bukan hanya sekedar kayak governance token seperti yang dimiliki oleh Optimism atau OP dan juga Arbitrum atau ARB. Ya, di mana teman-teman punya tokennya itu hanya sebagai untuk staking biasa dan juga untuk voting ke proposal ya gitu ya, governance ya atau DAO gitu. Tapi kalau Omni ini harusnya dia bisa digunakan sebagai untuk bayar gas fee tadi ya sebesar 0,001 sama sebagai liquidity provider dan juga ada governance dan juga lain-lainnya kayak gitu. Oke, nah untuk informasi terkait token di dokumennya sendiri sama sekali belum ada ya terkait Omni ini. Jadi balik lagi yang tadi gue sebutkan itu masih sangat spekulatif ya. Jadi masih sangat spekulasi terkait token Omninya. Tapi di sini kalau kita lihat di dokumen ya token Omni sama sekali belum disebutkan ya. Jadi belum ada. Tapi yang menarik di sini dia ada namanya Ethereum restaking. Nah, jadi si Omni Network ini untuk mengamankan jaringannya dia itu bukan staking Omni ya. Kalau teman-teman di jaringan BSC atau Binance Smart Chain, teman-teman mengamankan jaringannya harus staking BNB. Kalau di Tron, teman-teman harus stakingnya TRX. Kalau Ethereum, teman-teman harus stakingnya ETH untuk mengamankan jaringan. Nah, tapi kalau Omni ini, dia mengamankan jaringannya adalah teman-teman selaku validator atau node, teman-teman harus staking ETH atau Ethereum. Jadi dia juga masih tetap pengen entah itu apa ya sebutannya ya, meningkatkan harga atau value Ethereum atau memang karena dia ingin menjadi kayak side supportnya dari Ethereum tersendiri gitu ya, walaupun layer 1 gitu. Jadi teman-teman kalau mau mengamankan jaringan atau jadi seorang validator nantinya di jaringan Omni ya teman-teman kalau tertarik jalanin node, maka teman-teman butuh Ethereum yang banyak untuk digunakan sebagai restaking gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan menurut gue ini cukup unik, menarik ya, walaupun mengurangi use case dari si Omninya nanti kalau memang beneran keluar ya, baik lagi ini spekulasi ya, karena teman-teman harus stakingnya ETH kayak gitu. Dan di sini juga ada beberapa contoh dan juga konsep yang ditawarkan oleh Omni terkait restaking ini, teman-teman bisa baca di dokumennya ya, bisa ditranslate aja. Tapi di sini dia juga punya sistem apa ya sebutannya, kayak hukuman juga ya, hukuman buat teman-teman yang nantinya staking ETH, di mana teman-teman ada peraturan yang tidak boleh dilanggar. Seperti misalnya, contoh di sini dia bilang kalau kita imajinasikan ketika jaringan itu mengamankan $1.000 dan capital buy-nya hanya $100 yang di-stakingkan, maka rasionalnya si validator itu kayak mencuri $1.000 dari diri dia sendiri gitu ya. Jadi dan menerima penalty slashing sebesar $100. Ya, jadi ada beberapa peraturan sehingga validator ini nantinya tidak bisa nakal atau tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan jaringan Omni. Ya, jadi kalau teman-teman yang tertarik buat jadi validator bisa buka aja dokumennya, nanti akan gue taruh di deskripsi video. Teman-teman bisa baca-baca di situ. Oke, nah sekarang teman-teman juga silakan follow Twitternya. Ini masih dikit ya, tweetnya baru 81 si Omni Network ini. Kayaknya baru belakangan ini mulai melakukan marketing dia ketika testnetnya sudah mulai keluar gitu ya. Dia udah join dari Juni 2021, udah punya 107.000 follower ya. Di sini teman-teman bisa lihat, dan dia memang terakhir itu update terkait informasi testnetnya dia seperti itu. Ya, total transaksinya juga sudah bertambah. Teman-teman juga bisa follow si Twitter Omni buat mendapatkan informasi terbaru, apalagi terkait testnet yang selanjutnya, karena testnet yang baru ini masih gampang banget. Selanjutnya teman-teman juga bisa join Discord ya, ini penting banget Discordnya supaya teman-teman juga dapat informasi terbaru juga dan juga bisa berperan aktif ya di komunitasnya si Omni. Jadi sama-sama ngebangun si komunitasnya supaya lebih kuat lagi, lebih ramai lagi, lebih banyak lagi orang tahu kayak gitu ya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tutorial testsetnya. Ini gampang banget. Pertama, teman-teman silakan buka website namanya faucet.omni.network. Terus teman-teman di sini masukkan wallet address MetaMask atau EVM teman-teman ya. Dan di sini kita akan klaim faucetnya. Nah, contoh di sini gue masukkan, klik fund ya. Terus nanti dia akan mengirimkan sejumlah token ke walletnya teman-teman di jaringan Omni. Nah, sekarang teman-teman buka farm.omni.network. Jadi semua linknya di deskripsi. Teman-teman connect wallet aja di sini, diklik ya. Nanti otomatis teman-teman akan diminta untuk terhubung dengan MetaMask-nya. Dan nantinya teman-teman akan menambahkan jaringan Omni testnet gitu ya. Nah, nanti gue akan taruh juga RPC-nya di deskripsi video. Jadi teman-teman bisa ketik nambahin manual ke MetaMask-nya kalau dia tidak menambahkan jaringan otomatis. Nah, contoh seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ini wallet MetaMask gua sudah terisi 5 Omni dan di sini kita udah bisa ambil spekulasi sebenarnya. Di Omni testset ini dia pakainya itu bukan ETH tapi pakainya Omni. Jadi spekulasi yang tadi gue sebut itu udah mulai lebih kuat lagi ya. Nantinya kemungkinan besar memang benar-benar ada koinnya sendiri yaitu Omni, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita balik lagi ke farmnya ya. Di sini teman-teman bisa deposit Omni. Jadi balance-nya ada 5, kita depositnya 4 aja karena kita sisain sebagian untuk bayar gas fee gitu ya. Nah, teman-teman silakan tinggal klik deposit lalu eksekusi transaksinya di MetaMask teman-teman. Seperti itu. Nah, bisa lihat ya ada tulisan deposit sukses. Dan ini transaksi cepet banget ya, langsung masuk. Di sini sudah berkurang ya, teman-teman bisa lihat udah berkurang dan gue kepotong itu berarti 0,0003 Omni gitu ya untuk melakukan eksekusi transaksi tadi, karena kan dari 5 Omni gue pakai 4 gitu ya, jadi termasuk murah. Terus kita bisa klik tombol claim ya, jadi kita sudah deposit di sini. Contoh ya, kita staking Omni, kita dapat token namanya meme ya. Ini teman-teman bisa klik claim now ya, jadi udah mulai nambah. Klik claim now biar teman-teman dapat token meme-nya kayak gitu. Jadi ini kita tes claim token aja. Nah, terus teman-teman juga bisa menambahkan jaringan token meme-nya, klik ini aja, add token to your wallet. Nanti teman-teman akan bisa lihat tokennya muncul di walletnya teman-teman kayak gitu. Nah, di sini sudah berhasil eksekusinya ya, kita cek. Dan di sini sudah bertambah ya 0,002 sekian untuk meme tokennya. Ya, jadi kurang lebih testsetnya semudah itu, baru itu doang, deposit sama claim. Ya, nanti mungkin kedepannya dia ada kayak swap, add liquidity, dan juga yield farm ya, mungkin ya. Tapi ya kita tunggu aja gebrakan terbaru dari Omni Network selanjutnya. Nah, next setelah teman-teman sudah kelarin testsetnya, sekarang kita akan claim yaitu NFT ya di Galaxy. Jadi ini ada Omni Origin sama Arbitrum Twitter Space. Yang pertama Omni Origin dulu ya. Kalau Arbitrum Twitter Space teman-teman hanya perlu join Twitter Space-nya aja. Nanti linknya juga akan gue taruh di deskripsi terkait Galaxy-nya. Teman-teman cek sendiri aja. Gue rasa kalian sudah terbiasa juga dengan Galaxy, jadi harusnya tidak bingung. Nah, contoh di sini ada 3 ya, yaitu Priority Access Program Announcement. Ya, teman-teman bisa follow Twitter, like, retweet, terus teman-teman nanti claim ya di jaringan Optimism NFT-nya. Terus juga ada Layer 1 Launch Supporter sama Omni Origin Launch Supporter. Jadi ini juga gampang, teman-teman hanya perlu kayak join Discord, Twitter, follow ya, terus transaksi di Optimism Mainnet ya. Jadi ini teman-teman harus punya 1 kali transaksi di Optimism. Di sini juga ada teman-teman follow Space User. Nah, follow Space User itu teman-teman cuma follow ini doang. Ini kan ada Space nih, Omni Network. Nah, ini di follow aja kayak gitu. Itu nanti centang hijau di Space User-nya. Yang ketiga adalah Omni Origin Launch Supporter. Nah, ini juga gampang ya, teman-teman harusnya tinggal langsung klaim nanti kalau udah join Discord dan juga sudah follow Twitter-nya. Nah, kalau kalian sudah klaim semua OAT-nya, semua NFT-nya ya, teman-teman bisa buka guild.xyz ya. Di sini teman-teman bisa connect wallet lalu nanti dapat role ya, ada Omni Guild Member, Omni Crew, sama Omni OG dan Edukator juga kayak gitu. Nah, terus dia juga ada Zelly-nya. Cuma belum tahu apakah Zelly ini kalau teman-teman kerjain itu
berkesempatan mendapatkan reward atau tidak, tapi yang nggak ada salahnya dicoba aja. Jadi semua linknya sudah gue taruh di deskripsi. Oke, semoga tutorial dan juga penjelasan terkait Omni Network ini sudah jelas ya, dari segi teknologi, dari segi kecepatan transaksi, dan juga potensinya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat ya, boleh di like, boleh di komen, boleh di share juga ke teman-teman kalian yang lain. Tolong di subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya dinyalakan. Terima kasih sudah nonton, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.